Anies manis ya. Ucapan Pandji Pragiwaksono soal suku Sunda bikin heboh. Netizen sampai nyebut Resbob Jilid 2. Di antara masyarakat Indonesia, gue sadari masalah terbesar nih untuk permasalahan ini tuh adanya di Jawa Barat, orang Sunda. Orang Sunda seneng banget milih artis. Gubernur mereka waktu itu Deddy Mizwar, artis film. Wakil gubernur mereka Dede Yusuf, artis TV. Sekarang gubernurnya Deddy Mulyadi, artis YouTube. Banyak yang gak suka, banyak yang gak suka. Santai we atuh anjing. Kalem we anjing. Lu punya kaca nggak sih di rumah? Ngaca, makanya ngaca. Pakai hina fisik segala, kayak dia yang paling ganteng. Ngaca, ngaca. Mensreanya apa? Manipulasi. Biar politisi kaku jadi kelihatan relate. Dan lu cuman jadi traffic, cuman jadi angka buat mereka sampah. Masih nggak sadar juga. Berarti emang otak lu udah nggak ketolong. Cabut. Mau topiknya komika atau apapun itu, kalau sudah menjelek-jelekan pribadi orang, apalagi pemimpin-pemimpin negara kita, sebaiknya ada peneguran secara persuasif maupun secara ketegasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang mulut ember si komika tidak laku dan juga tidak lucu. Hahaha. Siapa lagi kalau bukan si Panji. Panji apa sih namanya? Itulah ya pokoknya ya. Ternyata teman-teman, selain menghina Gibran dan Prabowo dalam dalam stand up komedinya yang tidak lucu itu ya, si komika busuk ini ternyata juga menyenggol tentang kesukuan ya. Suku mana bang? Suku Sunda di Jawa Barat. Waduh. Padahal sudah banyak netizen yang mengingatkan bahwa unsur sara bukanlah materi candaan. Ingat loh ya, sara. Unsur sara itu ya, coba sara itu apa? Suku, agama, ras, dan apa? Antar golongan ya kan. Nah, itu nggak bisa dijadikan materi candaan, nggak boleh ya. Ini orang memang kayaknya PD-nya udah keterlaluan ya. Mungkin ngerasa juga ada orang besar yang membackingi di belakangnya. Siapa bang? Ya Wan Ngibul lah. Jadi si komika ini teman-teman ya, dalam stand up komedi tersebut ya, ini nyebut bahwa warga Sunda itu sukanya kalau memilih pemimpin ya kan, itu selalu yang latar belakangnya artis gitu kan. Disebutkanlah beberapa gubernur Sunda yang berlatar belakang artis. Tetapi ujung-ujungnya dia menyinggol KDM ya kan. Kang Deddy Mulyadi katanya artis YouTube katanya. Dan lebih parah lagi, ujung-ujungnya dia mengucapkan kalimat dalam bahasa Thailand ya kan, yaitu santai lu anjing, kalem lu anjing. Ini mah harus ditegur ya, ini contoh yang tidak baik gitu loh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Anies manis ya. Ucapan Pandji Pragiwaksono soal suku Sunda bikin heboh. Netizen sampai nyebut Resbob Jilid 2. Di antara masyarakat Indonesia, gue sadari masalah terbesar nih untuk permasalahan ini tuh adanya di Jawa Barat, orang Sunda. Orang Sunda seneng banget milih artis. Gubernur mereka waktu itu Deddy Mizwar, artis film. Wakil gubernur mereka Dede Yusuf, artis TV. Sekarang gubernurnya Deddy Mulyadi, artis YouTube. Banyak yang gak suka, banyak yang gak suka. Santai we atuh anjing. Kalem we anjing. Udah denger ya? Udah
Di bagian depannya muji-muji si ngibul ya, si tukang ngibul ya katanya. Manis ya katanya. Wan ngibul manis ya, manis palelo peang. Hah? Mana tuh rumah DP 0%? Ah, aduh, ada aja. Udah gitu mencaci maki orang, ya kan? Ini menurut saya adalah candaan atau lawakan yang tidak berkualitas. Saya masih pernah mendengar ya pernyataan seorang pelawak kelas internasional ya di masa dinasti Ming gitu. Ya kan? Jadi tantangannya itu adalah gimana caranya membuat orang atau audiens tertawa tanpa merendahkan orang lain, tanpa mencaci maki orang lain, ya kan, tanpa menyalah-nyalahkan orang lain, tanpa menghina orang lain, memfitnah orang lain dan lain sebagainya. Itu tantangan seorang pelawak gitu loh. Dan barusan kita, aduh, ya kan, Kang Deddy Mulyadi disudutkan dan ujung-ujungnya kalimatnya macam kayak gitu. Yang katanya anjing tadi, bahasa Thailand itu ya. Ini adalah contoh yang tidak layak untuk ditiru, ya. Lanjut. Wakil presidennya Gibran ngantuk ya. Salah nada, maaf. Gibran ngantuk ya. Nah gitu nadanya, sorry, maaf. Gibran ngantuk ya. Ya karena ngantuk kan dia ya. Duh, yang gagal mau jadi komisaris, mau jadi menteri lah tadinya. Akhirnya cita-citanya nggak tersampaikan karena jagoannya keok. Akhirnya larinya ke fisik deh. Woi bro, kayak fisik lu sempurna aja. Lu punya kaca nggak sih di rumah? Ngaca, makanya ngaca. Pakai hina fisik segala. Kayak dia yang paling ganteng. Ngaca. Ngaca tuh muka lo aja ya kan. Kalau macam kayak gini lebih gantengan Gibran gitu loh. Dan saya jujur aja teman-teman ya, bukan karena saya itu body shaming atau bagaimana. Memang dengan pelawak yang satu ini saya nggak suka sejak awal dia muncul tahun 2000-an itu. Saya masih ingat dulu acara pertama dia muncul itu kalau nggak salah di TV mana gitu ya, nggak salah saya sebutkan namanya. Saya masih ingat sebetulnya TV-nya, TV swasta nasional. Pokoknya dia selalu bilang begini, kena deh. Lucu nggak? Enggak, bagi saya enggak. Tapi saat itu teman-teman saya sangat mengaguminya gitu, yang fan lah. Tapi bagi saya ini orang sifatnya nggak baik dan bener terbukti gitu loh. Sekarang kelihatan gitu. Sok pede, sok tahu, aduh macem-macem lah. Lanjut. Yang dibicarakan itu Gibran, tapi yang tersinggung itu orang lain. Yang bela juga orang lain. Memang aneh orang-orang ini ya. Tidak dibicarakan tapi tersinggung. Men, Gibran itu sudah dewasa, sudah besar. Wakil presiden lagi. Biarkan dia yang berkomentar, biarkan dia yang bicara. Biarkan dia yang tersinggung kalau memang dia tersinggung. Bukan kalian yang tukang bela-bela. Ada dokter, dosen, ada buzzer lagi. Kenapa kalian yang tukang tersinggung, ha? Itu kan semakin melegitimasikan bahwa apa yang diomongin itu Panji benar, gitu. Padahal tujuan Panji hanyalah untuk berkomedi. Dan jelas, komedi itu tujuannya membuat orang ketawa. Bukan untuk membuat orang cerdas, tidak. Gitu. Dan ini lagi, komedi itu soal selera. Ya, bukan soal kau berkomentar, kau setuju atau tidak setuju. Tidak. Gitu. Persoalan kau setuju ya terserah kau. Persoalan kau tidak setuju ya terserah kau. Begitu. Tapi ini soal selera humor. Soal kau suka atau tidak, kau ketawa atau tidak dengan komedi tersebut. Persoalan kau lucu, berarti selera humor kau cocok dengan apa yang menjadi bahan komedi tersebut. Dan kalau kau tidak lucu atau kau tidak ketawa dengan komedi tersebut, ya berarti selera humor kau tidak cocok dengan komedi tersebut. Gitu. Ya sudah, tinggal skip. Kenapa kau mesti tersinggung? Hah? Aneh. Yang berikutnya lagi. Komedi itu butuh korban. Ya. Jadi sudah sewajarnya. Dalam komedi, termasuk stand up komedi, ada korbannya.
ada yang di roasting, ada yang menjadi bahan pembicaraan, gitu. Tapi, kenapa kok bisa tersinggung dengan orang mengatakan bahwa Gibran itu ngantuk? Kan biasa saja sih. Kalau memang dia melihatnya seperti itu, ya biasa, gitu. Sama seperti saya melihat bahwa Prabowo itu gemuk. Ya biasa saja, gitu. Kalau ada orang lain melihat Prabowo itu kurus, ya biasa. Sama seperti kau lihat saya. Misalnya kau bilang saya melotot matanya. Ya, it's okay saja. Itu kan pandangan kau, gitu kan. Tidak ada yang jadi masalah. Kenapa itu bisa dibilang bully? Hah? Kenapa itu bisa dibilang ini body shaming? Kenapa? Hah? Kan aneh. Persoalan orang ketawa dengan orang mengatakan gemuk, orang mengatakan ngantuk, orang mengatakan melotot. Ya itu urusan orang, terserah dia mau ketawa atau tidak, begitu. Kenapa jadi kau yang tersinggung? Begitu. Padahal kau tidak dibicarakan sama sekali. Men, sekali lagi, Gibran itu sudah dewasa ya. Gibran itu sudah besar. Gibran itu wakil presiden. Biarkan dia yang berkomentar. Kalau memang dia tersinggung, biarkan dia yang bicara. Gitu. Dia tersinggung. Bukan kau yang tugasnya bicara, bukan. Kau siapa? Hah? Dan pada akhirnya ketahuan kan kau bahwa kau tuh ya itu, mengertilah yang. Tapi ya sudahlah ya. Video ini hanya mau menjelaskan bahwa komedi itu soal selera. Komedi itu membutuhkan korban. Dan komedi itu bertujuan untuk membuat orang ketawa. Bukan untuk membuat orang cerdas. Oke. Dan juga bukan untuk membuat kau berkomentar setuju atau tidak setuju. Karena semakin kau berkomentar begitu, maka akan semakin melegitimasikan bahwa apa yang dibicarakan dalam komedi itu adalah benar dan fakta. Oke? Siah. Lah gini, Anda ini menyalah-nyalahkan orang lain tetapi Anda tidak sadar bahwa dalam waktu yang bersamaan Anda juga sedang mengukir sebuah kesalahan. Kesalahan apa, Bang? Anda kan mengatakan Gibran yang dicaci, ya kurang lebih begitu ya, atau disindir lah lebih halusnya. Gibran yang disindir. Lah kenapa kalian para termul yang kebakaran jenggot? Gibran itu orang gede loh, udah dewasa. Kalau Gibran merasa sakit hati, ya biar Gibran aja yang menyampaikan sendiri keberatannya, marah-marahnya dan lain sebagainya. Juga sama yang saya omongin gitu loh, yang mau saya tanyakan, ngapain lu ya membela Panji? Ya kan? Panji apa Panji sih? Ya kan? Yang dirujak oleh netizen se-Indonesia Raya itu kan si komika yang gak laku itu, ya kan? Si komika yang tidak lucu itu. Ngapain kau yang kebakaran jenggot? Kan yang dirujak bukan dirimu. Yang dirujak itu si komika yang kagak punya aturan itu, yang dirujak oleh netizen se-Indonesia Raya karena dianggap tidak beretika, ya kan? Menjadikan bentuk fisik seseorang sebagai bahan candaan. Lah ngapain lu yang kebakaran jenggot, bro? Lu ngatain orang pendukung Gibran, ya kan, yang seolah-olah itu tidak logis. Lu sendiri nggak logis, lu nggak sadar. Koclak lu, ya. Lanjut. Woi anjing, lu semua yang masih bilang ini cuma komedi, goblok dipelihara. Buka mata lu bangsat. Kita ngomongin mensrea, niat busuk di balik otak mereka. Lu kira Panji ngundang Anies buat ngelawak doang? Tolol, itu panggung politik setan. Panji butuh views, Anies butuh cuci muka biar kelihatan asik di depan Gen Z. Kayak lu pada. Lu ketawa ketiwi kayak orang bego, padahal otak lu lagi dicuci. Anjing. Mensreanya apa? Manipulasi. Biar politisi kaku jadi kelihatan relate. Dan lu cuman jadi traffic. Cuman jadi angka buat mereka sampah. Masih nggak sadar juga. Berarti emang otak lu udah nggak ketolong. Cabut. Nggak sadar juga, berarti otak lu emang udah kagak ketolong. Emang kenapa? Ya sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Ada beberapa kata mutiara yang tidak enak didengar tadi, yang tentu tidak sesuai dengan etika, nilai dan norma-norma yang berkembang di masyarakat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, jangan diikuti ya. Tapi apa yang disampaikan oleh netizen barusan dalam sebuah
dubbing AI, saya sependapat 100.000 triliun %. Tapi kata-kata yang kurang etis tersebut, saya tidak sependapat dan tolong jangan diikuti. Lanjut. Lagi rame tentang komika mensrea guys. Siapa dia? Panji. Ya, saya pikir dengan komika itu mereka tidak akan mempermasalahkan karena dianggap bahwa itu adalah gimmick atau lucu-lucuan. Tapi kalau sudah menyerang tentang body shaming, lalu fisik orang, ya, itu udah bukan kritik lagi, tapi itu udah namanya penghinaan dan merendahkan orang lain. Itu menurut saya nggak benar. Ya, mau selucu apapun, mau topiknya komika atau apapun itu, kalau sudah menjelek-jelekan pribadi orang, apalagi pemimpin-pemimpin negara kita, sebaiknya ada peneguran secara persuasif maupun secara ketegasan. Nah, sekarang ini kan sudah ada undang-undangnya. Kenapa tidak diundang-undangkan saja? Gitu loh, ya kan? Nah, jadi kalian harus bisa bedakan kritik dan kebencian. Kritik itu adalah kinerja yang kita kritik. Kinerja orang tersebut atau pemimpin tersebut. Bagaimana pemimpin tersebut bisa nggak kredibilitas pekerjaan dia. Mumpuni atau tidak gitu loh. Ya, kritik semuanya boleh. Kalau sebatas dengan kinerjanya. Kritik membangun agar permasalahannya ada solusinya. Bukan menghina. Menghina itu ya itu tadi, body shaming. Lalu menghina fisik. Lalu menghujat dengan cara merendahkan orang lain dan sebagainya. Seperti itu maksud saya. Ya, jadi tolong bedakan ya, kritik dan penghinaan. Oke, jadi ini untuk kesehatan mental loh. Ini sama dengan pembulian. Oke, apalagi pembulian terhadap pemimpin negara kita. Aduh, miris sih. Nggak tahu lah. Panji itu orang yang cerdas loh sebenarnya. Tapi mungkin karena dia memihak kepada salah satu partai yang tidak menang, yang diusungnya, maka mungkin ada dendam pribadi barangkali ya. Ini secara politik loh. Ya, jadi udah bukan pure lagi masalah lucu atau sekedar joking atau sekedar komika dan sebagainya. Ya kayak gitulah. Kalian paham kan maksud saya? Oke, jadi yuk kita cerdas. Yuk kita kritik pemerintah dengan cara yang smart. Tapi tidak menjatuhkan atau merontokkan harga diri orang tersebut melalui body shaming. Oke? Gimana menurut kalian guys? Kalian setuju dengan saya? Atau ada pendapat lain? Yuk kita sharing di sini. Karena gak bisa didiamkan. Oke? Saya setuju lah kalau dengan Anda Mbak ya kan. Iyalah, jelas saya setuju. Dibanding dengan si komika yang apa namanya, komika yang gak lucu itu, saya lebih setuju mana? Ya setuju Anda lah pokoknya. Dibanding dengan siapa namanya? Abah Wan Ngibul, saya lebih setuju mana? Ya setuju Anda lah, ya kan? Jangan kan dengan mereka. Kalau misalnya Anda dibandingkan dengan Jokowi, Gibran, Prabowo, kemudian saya memilih mana? Lebih setuju dengan siapa? Ya setuju dengan Anda lah. Hah? Ya iyalah, ya. Setuju dah pokoknya ya. Mantap. Dr. Lita Gading ya, semangat ya, mantap. Lanjut. Gue tuh pas ngeliat materinya Bang Panji ya, gue cuman mikir kayak gini, pantesan ya Bang Panji itu gak bisa ngehargain waktu orang. Ini menurut pandangan saya ya. Menurut pandangan saya, kalau kata Mas Panji kan gitu, menurut pandangan saya, Bang Panji tuh kurang bisa menghargai waktu atau bahkan kerja keras orang lain. Contoh deh, materi stand up yang dibawakan oleh Bang Panji itu mengingatkan gua terhadap perilakunya Bang Panji ke salah satu pegawainya, yang dimana Bang Panji itu pernah nge-WhatsApp atau bahkan menghubungi pegawainya di waktu pegawainya itu istirahat. Namun karena mungkin tidak ditanggapi karena pegawainya itu terlalu lelah, dia marah-marah dan melakukan hal-hal yang tidak kita duga. Makanya gue jadi paham kenapa Bang Panji itu tidak mengerti atau tidak bisa mengerti kalau mata wakil presiden kita itu ngantuk. Indonesia lagi banyak bencana Bang Panji. Ya sebagai wakil presiden dan juga presiden Republik Indonesia tentulah kurang tidur. Lu mah enak bisa tidur nyaman, ya enggak? Lu mah enak. Yang lu pikirin mah cuman ya menurut pandangan saya itu mah materi titipan itu.
Karena ibarat kata materi yang disampaikan itu adalah materi-materi yang sebetulnya udah sering banget dibahas ketika lagi adanya pilpres. Kok nggak pernah bahas sih Mas Panji tentang karya spotaker yang ada di depan HI tuh, yang dari bambu? Padahal orangnya di depan mata loh itu. Dipuji. Manis ya. Gan wakil presiden nggak dateng, di ngenyek gitu. Nyantuk. Selamat ya, tiketnya sold out. Mudah-mudahan sih bisa membuka peluang kamu juga untuk bisa menjadi salah satu komika di Indonesia yang melebarkan sayapnya secara internasional. Makanya ditaruh di Netflix kali ya. Biar dia bisa ngibarin sayap dalam kancah internasional. Lah ya itu, ya kan. Ini bukan persoalan tidak menghargai waktu sebetulnya, tetapi ini adalah body shaming ya menurut saya. Walaupun ngantuk itu bukan bagian dari body, tetapi dikait-kaitkan dengan bentuk tubuh manusia ya. Lubang mata itu kan bukan tubuh ya, palelopeang. Itu anggota tubuh ya kan, bagian tubuh lah kurang lebih seperti itu ya. Dan itu menurut saya bukanlah materi yang etis dijadikan candaan gitu. Dan intinya bukan persoalan menghargai waktu ataukah tidak, tapi memang komika yang koplak satu ini memang tidak layaklah untuk ditiru. Nah, kurang lebih seperti itulah pendapat saya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.